Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, SAMSC, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan kelas L, dan Bapak Dr. Giden Setio, BMSI CFRA. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai chapter 2, yaitu pelaporan dan analisis keuangan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Revina Khuludunisa Ramadina dengan NPM akhiran 160, Ada Suci Nurul Khotimah dengan NPM akhiran 157, Ahmad Zaki Zain dengan NPM akhiran 244, Rizaldi Ardiansyah dengan NPM akhiran 281, Rifki Dwi Noviansyah dengan NPM akhiran 312, dan yang terakhir Devina Putri Wardani dengan NPM 358. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pelaporan, yaitu laporan keuangan merupakan produk yang paling penting dari lingkungan pelaporan keuangan, sebuah informasi dalam laporan keuangan yang dinilai relatif terhadap yang pertama, kebutuhan informasi penggunaan laporan keuangan, yang kedua, sumber informasi alternatif seperti data ekonomi, data industri, laporan analisis, dan pengungkapan sukarela oleh manajer. Dan yang selanjutnya yaitu tentang laporan keuangan wajib, yaitu laporan keuangan wajib merupakan bagian terpenting dari proses laporan keuangan. Meskipun telah mengenal laporan keuangan ini, khususnya laporan keuangan tahunan, terdapat laporan keuangan penting yang wajib perlu dikaji oleh analisis, yaitu ada 3 kategori laporan keuangan tersebut. Pada bagian yang pertama yaitu pada laporan keuangan, yang kedua pengumuman laba, yang ketiga laporan wajib lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu penjelasan dari laporan keuangan, yaitu laporan tahunan ini berfungsi untuk mempublikasikan produk dan jasa dan pencapaian perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain, dan di mana perusahaan publik harus mengajukan SIC, yaitu laporan tahunan tersebut meliputi sebagian besar informasi dalam laporan Form 10K. Namun karena Form 10K biasanya berisi informasi relevan yang tidak terdapat dalam laporan tahunan, maka laporan tahunan adalah praktik yang baik untuk memperoleh salinan secara berkala. Dan yang selanjutnya adalah pada saat menganalisis informasi triwulan perlu mengakui 2 faktor penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu musiman atau seasonality. Ketika menganalisis tren kecenderungan perlu dipertimbangkan dampak musiman. Misalnya yang pertama, perusahaan retail membuat banyak pendapatan dan laba triwulan ke-4 tahunan kalender. Ini berarti analisis sering melakukan perbandingan dengan triwulan yang sama dari tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu penyesuaian akhir tahun, yaitu year-end adjustment. Perusahaan seringkali melakukan penyesuaiannya, misalnya penghapusan persediaan pada kuartal akhir. Dan yang selanjutnya di sini yaitu penjelasan dari pengumuman laba sendiri, yaitu laporan keuangan tahunan dan triwulan kuartalan dibuat untuk publik hanya setelah laporan keuangan tersebut disusun dan diaudit. Dan jeda waktu ini biasanya berkisaran 1 hingga 6 minggu, namun perusahaan hampir selesai merilis informasi ringkasan penting kepada publik terlebih dahulu melalui pengumuman laba. Dan yang kedua yaitu laporan wajib lainnya. Selain laporan keuangan, perusahaan harus mengajukan laporan lain dengan SAC. Beberapa laporan yang lebih penting adalah pernyataan proksi yang harus dikirim bersama dengan pemberitahuan rapat tahunan pemegang saham. Dan pada pengajuan laporan utama ke SIC, ini terdapat 3 bagian. Bagian pertama yaitu membuat anggaran bulanan, pendapatan diakui ketika diterima dan beban diakui ketika terjadi, dan biaya historis dan nilai wajar. Pada bagian kedua, deskripsi. Yang pertama yaitu laporan tahunan, kedua laporan kuartalan, yang ketiga pernyataan pendaftaran atau laporan emiten asing, yang keempat laporan tahunan berjalan, yang kelima pernyataan proksi, yang keenam prospektus. Dan pada bagian ketiga, simpan uang kembalian. Yang pertama, laporan keuangan tahunan yang diaudit dan manajemen diskusi dan analisis.
Yang kedua, laporan keuangan kuartalan, serta analisis diskusi manajemen. Yang ketiga, rekonsiliasi laporan yang non-AS menjadi laporan yang menggunakan GGABAIS. Yang keempat, laporan diajukan 15 hari. Yang kelima, perincian direksi kepemilikan manajerial. Dan yang selanjutnya di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib, diantaranya yaitu GGAB. GGAB sendiri ini penjelasannya yaitu laporan keuangan yang disusun sesuai dengan GGAB yang merupakan aturan dan pedoman keuangan akuntansi. Aturan ini merupakan kebijakan pengukuran dan pengakuan seperti bagaimana aset diukur, kapan terjadi isabilitas, dan kapan pendapatan dan keuntungan diakui, serta kapan terjadinya beban dan kerugian. Yang kedua itu manajer. Manajer memiliki kendali tertinggi atas integritas sistem akuntansi dan catatan keuangan yang membentuk laporan keuangan. Dan manajer juga dapat mempengaruhi laporan keuangan serta tidak langsung melalui pengaruh kolektif pada proses penetapan standar. Dan yang ketiga yaitu mekanisme pengawasan dan pelaksanaan, yaitu pentingnya mekanisme ini bagi kredibilitas dan kelangsungan pelaporan keuangan tidak dapat terlalu ditekankan. Ke auditor, audit eksternal merupakan mekanisme penting untuk membantu memastikan kualitas dan keandalan dari laporan keuangan tersebut. Yang keempat, sumber informasi alternatif, yaitu laporan keuangan telah lama yang dianggap sebagai satu sumber sebuah informasi bagi pengguna, akan tetapi laporan keuangan semakin lama semakin bersaing dan informasi alternatif lainnya. Salah satu sumber alternatif lainnya adalah perakiraan dan rekomendasi analisis. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Tujuan utama akuntansi keuangan itu menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipercaya bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Jadi, kualitas suatu informasi akuntansi perlu diperhatikan. Berikut merupakan kualitas informasi akuntansi yang diinginkan. Yang pertama, ada relevansi. Yang dimaksud relevansi di sini artinya informasi yang dimiliki itu diharapkan mampu untuk mengubah keputusan yang diambil. Relevansi ini erat hubungannya dengan ketepatan waktu. Laporan keuangan interim seperti laporan triwulanan adalah contoh nyata dari upaya untuk memberikan informasi yang cepat dan relevan kepada pengguna. Yang kedua ada keandalan. Keandalan ini merupakan pilar penting dalam memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya oleh pengguna. Agar informasi dapat diandalkan, informasi tersebut harus dapat diverifikasi, representasi, dan netral. Diverifikasi sendiri itu berarti informasi tersebut dapat dikonfirmasi. Sedangkan representasi berarti informasi tersebut sesuai dengan kenyataan. Dan netral sendiri berarti informasi tersebut harus jujur dan tidak memihak manapun. Prinsip penting akuntansi yang pertama, akuntansi akrual. Dalam akuntansi akrual ini, pendapatan itu diakui ketika diperoleh dan beban juga diakui ketika terjadi, terlepas dari penerimaan atau pembayaran uang tunai. Yang kedua, biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis ini merupakan nilai transaksi aktual yang terjadi di masa lalu, sehingga akuntansi biaya historis disebut juga dengan akuntansi berbasis transaksi. Keuntungan akuntansi biaya historis ini adalah nilai suatu aset ditentukan melalui tawar-menawar yang wajar, biasanya lebih adil dan objektif. Namun, ketika nilai aset atau liabilitas ini kemudian berubah, maka pencatatan nilai pada biaya historis, yakni pada nilai pembelian aset, akan mengurangi kegunaan laporan keuangan khususnya pada neraca. Dengan adanya keterbatasan akuntansi biaya historis, pembuat standar semakin beralih ke bentuk pencatatan nilai aset atau liabilitas alternatif berdasarkan konsep nilai wajar. Secara umum, nilai wajar adalah estimasi nilai ekonomi saat ini dari suatu aset atau liabilitas. Jika ada pasar untuk aset tersebut, maka itu adalah nilai pasar aset saat ini.
Akuntansi nilai wajar saat ini digunakan untuk mencatat nilai banyak aset keuangan seperti surat berharga. Namun, FASB telah mengakui keunggulan konseptual dari konsep nilai wajar dan pada prinsipnya memutuskan untuk beralih ke model di mana seluruh nilai aset dan liabilitas dicatat pada nilai wajar. Selanjutnya ada materialitas. Materialitas menurut FASB adalah besarnya penghapusan atau salah saji informasi akuntansi dengan memperhitungkan situasinya dan menyebabkan pertimbangan seorang yang bijaksana ini yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan salah saji tersebut. Kemudian ada konservatisme dalam akuntansi. Konservatisme dalam akuntansi itu kecenderungan untuk melaporkan angka yang lebih pesimistis saat menghadapi ketidakpastian. Konsep ini memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan, analisis keuangan, dan kualitas laba. Prinsip kehati-hatian dalam akuntansi membuat perusahaan cenderung melaporkan kondisi keuangan yang kurang menguntungkan saat menghadapi ketidakpastian. Akibatnya, aset seringkali dinilai lebih rendah dari nilai sebenarnya. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari penilaian perusahaan oleh investor hingga analisis risiko kredit. Konservatisme ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, konservatisme tanpa syarat. Konservatisme tanpa syarat adalah bentuk akuntansi konservatif yang diterapkan secara menyeluruh dan konsisten. Hal ini menyebabkan nilai aset terus-menerus diremehkan. Kemudian yang kedua yaitu konservatisme bersyarat. Konservatisme bersyarat yaitu mengakui semua kerugian segera tetapi mengakui keuntungan hanya setelah kerugian itu terrealisasi. Contohnya pada penurunan nilai aset, ketika terdapat penurunan nilai ekonomi yaitu penurunan potensi arus kas masa depan. Sebaliknya, jika potensi arus kas masa depan dari aset-aset ini meningkat, akuntan tidak segera menuliskan nilainya. Selanjutnya, relevansi dan keterbatasan akuntansi. Untuk mengetahui seberapa relevan informasi akuntansi keuangan untuk analisis ini, caranya dengan mengukur melalui kemampuan informasi untuk menjelaskan nilai perusahaan dan harga saham. Keterbatasan informasi laporan keuangan. Tentunya untuk informasi akuntansi keuangan ini memiliki beberapa keterbatasan yang membuatnya itu tidak selalu relevan dan akurat dalam menghadapi situasi bisnis yang dinamis. Berikut ini merupakan beberapa batasan utama. Yang pertama, ketepatan waktu. Dalam laporan keuangan dirilis setiap kuartal dan seringkali ketinggalan zaman. Sedangkan pada analisis memperbarui informasi secara real time, memberikan data yang lebih terkini. Kemudian yang kedua ada frekuensi. Pada laporan keuangan disiapkan secara berkala atau setiap kuartal. Sementara sumber alternatif seperti laporan analisis dapat dirilis kapan saja sesuai kebutuhan informasi yang mendesak. Yang ketiga, wawasan ke depan. Laporan keuangan memiliki keterbatasan dalam memberikan perakiraan, sedangkan analisis menggunakan informasi berwawasan ke depan untuk menggambarkan dampak peristiwa bisnis yang baru saja terjadi. Meski terdapat berbagai kekurangan, laporan keuangan tetap menjadi sumber informasi penting bagi financial market. Selanjutnya yaitu dasar akuntansi mengenai accrual. Yang pertama ada konsep accrual mengenai proses accrual terhadap pendapatan dan pencocokan beban. Yang pertama ada pengakuan pendapatan. Nah, pendapatan ini dapat diakui saat diperoleh dan direalisasikan atau direalisasi. Artinya, pendapatan terrealisasi ketika uang tunai diperoleh untuk produk atau layanan yang dikirimkan. Nah, pendapatan dapat direalisasikan ketika perusahaan menerima aset atau produk atau layanan yang dikirimkan yang dapat dikonversi menjadi uang tunai. Yang kedua ada penyesuaian biaya. Nah, akuntansi accrual mengharuskan biaya disesuaikan dengan pendapatan terkait. Nah, proses penyesuaian ini berbeda untuk dua jenis biaya utama. Yang pertama yaitu ada biaya produk. Nah, biaya produk ini merupakan biaya yang timbul dalam produksi suatu produk atau jasa. Nah, biaya produk ini diakui saat produk atau jasa tersebut dikirimkan. Selanjutnya ada biaya periode.
Nah, jenis biaya periode ini merupakan biaya yang terkait dengan pemasaran produk atau layanan yang dicocokkan dengan pendapatan saat pendapatan yang terkait dengannya diakui. Biaya produk lainnya yaitu seperti biaya administrasi yang tidak secara langsung terkait dengan produksi atau penjualan produk atau lainnya. Selanjutnya yaitu akrual jangka panjang. Nah, akrual ini menghasilkan modal kerja di neraca khususnya di bagian aset lancar dan kewajiban lancar dan juga disebut sebagai modal kerja. Nah, akrual jangka pendek ini muncul terutama di bagian persediaan dan transaksi kredit yang menimbulkan semua jenis piutang dan hutang seperti debitur, kreditur, biaya dibayar di muka, dan uang yang diterima. Selanjutnya yaitu ada akrual jangka panjang. Nah, akrual jangka panjang ini muncul dari kapitalisasi. Nah, kapitalisasi aset ini adalah proses penangguhan biaya yang dikeluarkan dalam periode berjalan. Nah, periode berjalan ini merupakan periode yang manfaatnya diharapkan pada periode mendatang. Proses ini menghasilkan keuntungan jangka panjang ya berupa aset seperti pabrik, mesin, dan goodwill. Selanjutnya yaitu relevansi dari akuntansi akrual. Yang pertama ada relevansi akrual jangka pendek. Nah, akrual jangka pendek meningkatkan relevansi akuntansi dengan membantu mencatat pendapatan saat diperoleh dan pengeluaran aset yang terjadi. Nah, akrual ini menghasilkan angka pendapatan yang lebih mencerminkan profitabilitas dan juga menciptakan aset lancar dan kewajiban lancar yang menyediakan informasi yang berguna tentang kondisi keuangan. Nah, selanjutnya ada relevansi akrual jangka panjang. Nah, untuk melihat pentingnya akrual jangka panjang, yaitu dengan memperhatikan arus kas bebas ke perusahaan. Arus kas bebas ke perusahaan ini dapat dihitung dengan mengurangi investasi jangka panjang aset operasi dari arus kas operasi. Nah, investasi semacam itu menimbulkan masalah bagi arus kas. Yang pertama yaitu mengenai volatilitas dalam arus kas bebas. Nah, investasi ini biasanya besar terjadi. Nah, hal ini menyebabkan volatilitas dalam arus kas bebas. Yang kedua yaitu arus kas bebas memerlukan pertumbuhan modal dan penggantian modal secara anonim. Selanjutnya ada mengenai mitos dan kebenaran terkait akuntansi akrual. Yang pertama kita akan membahas mengenai mitos mengenai akuntansi akrual. Yang pertama yaitu karena nilai perusahaan bergantung pada arus kas masa depan, maka hanya arus kas saat ini yang relevan untuk penilaian. Yang kedua, semua arus kas relevan dengan nilai. 3. Semua penyesuaian akuntansi akrual tidak relevan dengan nilai. 4. Arus kas tidak dapat dimanipulasi. 5. Semua pendapatan dimanipulasi. Dan yang terakhir yaitu tidak mungkin mengelola pendapatan secara konsisten dalam jangka panjang. Selanjutnya ada kebenaran mengenai akuntansi akrual. Yang pertama yaitu untuk kebenaran akuntansi akrual khususnya bagian pendapatan lebih relevan daripada arus kas. Yang kedua ada fakta yaitu arus kas lebih dapat diandalkan daripada akrual. Selanjutnya ada kebenaran, angka akuntansi akrual rentan terhadap distorsi akuntansi. Selanjutnya yang terakhir ada kebenaran, yaitu nilai perusahaan dapat ditentukan dengan menggunakan angka akuntansi akrual. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah konsep of income atau konsep pendapatan. Income atau yang biasa sering didengar dengan earning atau profit, itu adalah efek bersih dari operasi bisnis selama periode waktu tertentu. Pendapatan ini dimaksudkan untuk memberikan ukuran perubahan kekayaan pemegang saham selama satu periode dan perkiraan profitabilitas bisnis saat ini, yaitu sejauh mana bisnis mampu menutupi biaya operasinya dan mendapatkan pengembalian bagi pemegang sahamnya. Untuk yang selanjutnya yaitu konsep ekonomi pendapatan. Economic income atau pendapatan ekonomi biasanya ditentukan sebagai arus kas selama periode tersebut, ditambah perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, biasanya diwakili oleh perubahan nilai pasar aset bersih bisnis.
Nah, pendapatan ini mencakup komponen yang direalisasikan atau cash flow atau arus kas, dan yang belum direalisasi yaitu holding gain or loss. Pendapatan ekonomi adalah indikator garis bawah dari kinerja perusahaan mengukur efek keuangan dari semua peristiwa untuk periode tersebut secara komprehensif. Yang selanjutnya yaitu adalah permanent income, yaitu adalah pendapatan rata-rata yang stabil yang diharapkan dapat diperoleh bisnis selama masa hidupnya, mengingat keadaan kondisi bisnisnya saat ini. Pendapatan permanen mencerminkan fokus jangka panjang. Karena itu, pendapatan permanen secara konseptual mirip dengan sustainable earning power, yang merupakan konsep penting untuk penilaian ekuitas dan analisis kredit. Selanjutnya yaitu adalah operating income atau pendapatan operasional, yaitu adalah pendapatan yang muncul dari aktivitas operasional perusahaan. Pendapatan ini sering disebut sebagai net operating profit after tax. Nah, pendapatan operasional ini tidak termasuk semua pengeluaran atau pendapatan yang timbul dari kegiatan pembiayaan bisnis atau fungsi perbendaharaan seperti biaya bunga dan pendapatan investasi yang secara kolektif disebut sebagai non-operating income. Untuk yang selanjutnya itu adalah konsep akuntansi pendapatan. Counting income atau reported income didasarkan pada konsep akuntansi accrual. Sementara pendapatan akuntansi mencerminkan aspek-aspek pendapatan ekonomi dan pendapatan permanen. Itu tidak dimaksudkan untuk mengukur salah satu konsep pendapatan. Untuk pengukuran pendapatan itu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu adalah pengakuan dan pencocokan pendapatan. Terdapat 2 kondisi yang diperlukan untuk pengakuan. Yang pertama yaitu pendapatan itu harus terrealisasi atau dapat direalisasikan. Jadi perusahaan harus menerima uang tunai atau komitmen yang dapat diandalkan untuk mengirimkan uang tunai, seperti halnya piutang yang sah. Yang kedua, pendapatan itu harus diperoleh. Jadi perusahaan harus telah menyelesaikan semua kewajibannya kepada pembeli. Setelah pendapatannya diakui, biaya terkait itu dicocokkan dengan pendapatan yang diakui untuk menghasilkan pendapatan. Perlu diperhatikan juga bahwa pengeluaran dikeluarkan ketika peristiwa ekonomi terkait terjadi, belum tentu ketika arus kas keluar terjadi. Itu yang selanjutnya yaitu accounting vs economic income. Akuntansi accrual mengubah arus kas menjadi ukuran pendapatan. Pendapatan ekonomi ini berbeda dari arus kas karena tidak hanya mencakup arus kas saat ini, tetapi juga perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Demikian pula, akuntansi accrual mencoba untuk mendapatkan ukuran pendapatan yang tidak hanya mempertimbangkan arus kas saat ini, tetapi juga implikasi arus kas masa depan dari transaksi saat ini. Misalnya, akuntansi accrual mengenali arus kas masa depan dari penjualan kredit dengan melaporkan pendapatan ketika penjualan selesai dan sebelum uang tunai diterima. Nah, terdapat beberapa alasan pendapatan akuntansi ini berbeda dari pendapatan ekonomi. Terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama ada konsep pendapatan yang alternatif, kedua ada biaya historis, kemudian ada basis transaksinya, kemudian konservatisme, dan yang terakhir yaitu manajemen pendapatannya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu implikasi analisis. Nah, menyesuaikan pendapatan akuntansi adalah tugas penting dalam analisis keuangan. Sebelum melakukan penyesuaian apapun, perlu untuk menentukan tujuan analisis. Secara khusus, penting untuk menentukan apakah tujuannya adalah menentukan pendapatan ekonomi atau pendapatan permanen perusahaan. Nah, penentuan ini sangat penting karena pendapatan ekonomi dan pendapatan permanen berbeda, baik dalam sifat maupun tujuan. Dan karenanya, penyesuaian yang diperlukan untuk menentukan setiap ukuran dapat berbeda secara substansial. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fair value accounting. Selama lebih dari 400 tahun, akuntansi keuangan didasarkan pada model biaya historis, di mana nilai aset dan kewajiban didasarkan pada harga dari transaksi masa lalu. Contohnya, nilai tanah dalam neraca didasarkan pada harga pembelian awalnya, dan nilai inventaris dihitung berdasarkan biaya produksi aktual. Penghasilan dihitung dengan mencocokkan pendapatan yang diakui dengan biaya yang sesuai. Beberapa penyimpangan dari biaya historis diperbolehkan secara konservatif, seperti penggunaan aturan lower of cost or market, atau disingkat dengan LORCOM, untuk penilaian inventaris.
Oke, sebagai alternatifnya, model akuntansi nilai wajar menggunakan nilai pasar aset dan kewajiban pada tanggal pengukuran. Misalnya, nilai tanah akan dilaporkan berdasarkan harga pasar pada tanggal neraca, dan inventaris dihitung dengan harga jual saat ini dikurangi biaya penjualan langsung. Pendapatan dalam model ini mencerminkan perubahan bersih nilai wajar, aset, dan kewajiban selama periode tersebut. Selanjutnya, untuk memahami cara kerja akuntansi nilai wajar dan hubungannya dengan model biaya historis tradisional, sebagai contoh, perusahaan real estate yang telah dimodifikasi. Sebuah perusahaan memulai tahun 1 dengan mengumpulkan 100.000, 50.000 dari penerbitan ekuitas dan 50.000 dari penerbitan obligasi, 6% pada nilai nominal. Perusahaan tersebut membeli sebuah kondominium seharga 100.000 pada hari itu. Di akhir tahun 1, nilai kondominium turun menjadi 99.500 dan nilai pasar obligasi turun menjadi 48.000. Pada tahun kedua, perusahaan mendapatkan pendapatan sewa sebesar 12.500, nilai kondominium naik menjadi 110.000 dan nilai pasar obligasi meningkat menjadi 50.500. Diasumsikan masa guna kondominium adalah 50 tahun dengan nilai sisa 75.000 dan pendapatan sewa serta bunga obligasi diterima atau dibayar tunai pada akhir tahun. Pada tabel ini menunjukkan neraca dan laporan laba rugi berdasarkan model akuntansi biaya historis dan nilai wajar. Pada awal tahun 1, neraca di kedua model itu sama. Namun pada akhir tahun 1, model biaya historis mempunyai nilai kondominium sebesar 99.500, harga beli dikurangi depresiasi. Sedangkan model nilai wajar menilainya sebesar 125.000. Saldo kas di kedua model adalah 9.000 setelah memperhitungkan pendapatan sewa dan pembayaran bunga. Di sisi kewajiban, model biaya historis melaporkan obligasi senilai 50.000 harga penerbitan. Sementara model nilai wajar melaporkan obligasi pada nilai pasar saat ini sebesar 48.000. Selanjutnya kita beralih ke laporan laba rugi, yaitu yang bawah ini. Pendapatan sewa 12.000 dan biaya bunga 3.000 diakui secara serupa di bawah dua model alternatif. Selain itu, model biaya historis mengakui depresiasi sebesar 500, yaitu 100.000 dikurangi 75.000 dibagi 50, menghasilkan pendapatan selama tahun 1 sebesar 8.500. Model nilai wajar tidak mengakui depresiasi. Sebaliknya, model ini mengakui keuntungan yang belum direalisasi sebesar 25.000 untuk dicatat apresiasi dalam nilai kondominium sepanjang tahun. Selain itu, model nilai wajar juga mengakui keuntungan yang belum direalisasikan sebesar 2.000 yang terkait dengan penurunan nilai obligasi. Oleh karena itu, pendapatan di bawah model akuntansi nilai wajar untuk tahun 1 adalah 36.000. Ekuitas pemegang saham pada akhir tahun 1 sama dengan ekuitas pemegang saham pembukaan ditambah pendapatan. Oke. Untuk memahami bagaimana akuntansi nilai wajar berkembang dari waktu ke waktu, kami juga memeriksa tahun kedua pendapatan. Pada tahun 2, di bawah model biaya historis adalah 9.000. Peningkatan 500 dibandingkan tahun 1 mencerminkan peningkatan pendapatan sewa. Model nilai wajar bagaimanapun melaporkan kerugian sebesar 8.000 yang timbul karena kerugian yang belum direalisasi karena penurunan 15.000 dalam nilai pasar kondominium dan peningkatan 2.500 dalam nilai pasar obligasi. Neraca di bawah model biaya historis melaporkan kondominium pada nilai depresiasi yaitu sebesar 99.000 dan obligasi pada nilai nominalnya 50.000. Model nilai wajar sebaliknya melaporkan kondominium 110.000 dan obligasi 50.500 pada nilai pasar mereka saat ini. Next, ada biaya historis dan model nilai wajar. Selanjutnya saya akan menunjukkan bahwa neraca dan laporan laba rugi berkembang secara berbeda di bawah model biaya historis dan nilai wajar. Perbedaan ini terjadi karena logika yang berbeda antara kedua model. Pertama, ada transaksi versus penilaian saat ini. Model biaya historis menentukan
nilai aset dan kewajiban berdasarkan transaksi masa lalu tanpa memperhatikan kondisi ekonomi saat ini. Sebaliknya, model nilai wajar memperbarui nilai aset dan kewajiban berdasarkan nilai pasar saat ini meskipun tidak ada transaksi yang nyata. Kedua, biaya versus pasar. Penilaian biaya historis didasarkan pada biaya yang dikeluarkan bisnis, sementara nilai wajar didasarkan pada penilaian pasar. Misalnya, inventaris barang jadi di bawah model biaya historis mencerminkan biaya produksi, sedangkan model nilai wajar mencerminkan harga jual bersih di pasar. Yang terakhir, ada pendekatan penghasilan alternatif. Model biaya historis menghitung penghasilan dengan mencocokkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Sedangkan dalam model nilai wajar, penghasilan dihitung dari perubahan bersih nilai aset dan kewajiban. Baik, untuk selanjutnya terdapat pertimbangan dalam mengukur nilai wajar. Yang akan dibahas pertama yaitu hierarki input. Untuk hierarki input ini sendiri terdapat 3 level. Untuk input level 1 itu merupakan harga kuotasian tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang dinilai tersedia pada tanggal pengukuran. Lalu ada input level 2. Input ini merupakan input selain harga kuotasian yang termasuk di dalam level 1 dan bisa diobservasi untuk aset baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir pada input ini yaitu input level 3, yaitu input yang tidak dapat diobservasi dan digunakan ketika aset dan liabilitas diperdagangkan dan tidak dapat diidentifikasi. Selanjutnya, terdapat teknik penilaian. Teknik penilaian ini terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan pasar. Untuk pendekatan ini secara langsung atau tidak langsung, itu menggunakan harga dari transaksi pasar yang sebenarnya. Lalu yang kedua, ada pendekatan penghasilan. Pendekatan penghasilan ini nilai wajar diukur dengan mendiskontokan ekspektasi arus kas atau pendapatan di masa depan ke periode saat ini. Lalu yang terakhir, terdapat pendekatan biaya. Pendekatan biaya itu digunakan untuk menentukan biaya penggantian saat ini dari suatu aset, yaitu menentukan biaya penggantian kapasitas layanan aset yang tersisa. Baik, untuk selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan akuntansi nilai wajar. Untuk kelebihan dari akuntansi nilai wajar itu, yang pertama mencerminkan informasi terkini mengenai nilai aset dan kewajiban pada neraca yang tidak dapat disangkal. Lalu yang kedua, kriteria pengukuran yang konsisten. Lalu yang ketiga, ada komparabilitas. Karena adanya konsistensi dalam cara aset dan kewajiban ini diukur, maka akuntansi nilai wajar ini dianggap dapat meningkatkan daya banding. Lalu selanjutnya, tidak ada bias konservatif. Lalu yang terakhir pada kelebihan akuntansi nilai wajar ini, itu lebih berguna untuk analisis ekuitas. Lalu selanjutnya, terdapat kekurangan pada akuntansi nilai wajar. Yang pertama, objektivitas itu lebih rendah. Yang kedua, kerentanan terhadap manipulasi. Lalu yang ketiga, penggunaan input level 3. Yang dimana sebenarnya kebutuhan untuk menggunakan input level 3 ini jelas diharapkan lebih besar untuk aset dan kewajiban operasional. Jika input level 3 ini digunakan secara luas, maka model akuntansi nilai wajar dapat mengurangi keandalan laporan keuangan. Lalu yang keempat itu tidak adanya konservatisme. Lalu yang kelima, volatilitas laba yang berlebihan. Untuk selanjutnya, terdapat masalah-masalah yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis laporan keuangan yang dibuat dengan model nilai wajar, yaitu berfokus pada laporan posisi keuangan, selanjutnya menyatakan kembali laba, lalu menganalisis penggunaan input, setelah itu menganalisis liabilitas keuangan. Oke, baik, untuk selanjutnya terdapat status terkini pengadopsian nilai wajar. Nah, saat ini akuntansi nilai wajar itu dapat diterapkan untuk aset dan utang keuangan dalam arti luas. Nah, SFAS 157 itu tidak menetapkan aset dan liabilitas baru yang harus menggunakan model nilai wajar. Namun SFAS
159 baru-baru ini itu mengizinkan untuk perusahaan itu mengadopsi akuntansi nilai wajar untuk aset dan liabilitas keuangan mereka sendiri. Jadi aset dan liabilitas ini tuh mencakup kewajiban utang, instrumen keuangan, investasi, dan efek yang dapat diperdagangkan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.